rencana pembunuhan itu semata-mata karena unsur sosial, politik, ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dosa waris lah. Itu nggak ada. Tuhan inkarnasi jadi manusia lah. Itu nggak ada itu. Juru selamat dunia lah. Itu nggak ada. Imam kepala Kayafas mengatakan apa? Tahun ini juga aku bernubuat. Yesus orang sakti itu, yang mampu membangkitkan orang mati di tengah-tengah kalian, yang mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kudu wajib mati untuk bangsa kita. Untuk bangsa Israel tak harus mati demi apa? Agar supaya bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Ini yang terjadi di tuan rumah. Rumah tangga Yesus beserta dengan kerabatnya, tetangganya, pemerintahannya, itu terjadi kisru di mana Yesus harus dieksekusi mati karena orang-orang pada saat itu takut bangsanya dirampas, tempat sucinya dirampas oleh orang-orang Roma. Tidak ada unsur kekristenan di sana. Makanya tadi di sesi awal saya katakan, perjanjian lama tidak ada untuk Kristen, perjanjian baru tak ada validasi dari Yesus. Timpang, semuanya kosong. Tak ada, kecuali hanya klaim, dan klaim. Nah, oleh karena itu, Al-Quran datang sebagai penyelamat, sebagai penyelaras. Tetapi bukan sekedar untuk mengklaim diri, tidak. Tapi untuk dicoba, untuk diuji, untuk ditelaah, merangsang orang-orang Kristen untuk berpikir. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Itu kata Quran. Katakan coba kepada mereka. Coba katakan kepada mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, apabila kau katakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Itu pasti tuh. Orang Kristen ditanya, sini nak, sini. Kamu ke gereja ikut siapa nak? Bapak. Bapaknya dipanggil, om sini om. Ikut gereja, ke gereja ikut siapa? Kakek. Kakek sini kek. Eyang sini yang. Buyut ditanya. Begitu seterusnya. Sampai kepada tradisi Romawi. Tidak bisa nyebrang ke Yahudi. Dia larinya terus sampai kepada endingnya penyembahan terhadap matahari. Sampai kepada simbol-simbol salibnya ikan. Nggak akan pernah nyebrang ke Yahudi. Nggak akan pernah. Nggak ada kapal yang bisa nyebrang ke sana. Karena ajarannya memang dasarnya bukan di situ. Cuman mengambil kitab, terjemahan mereka, mengambil tokoh-tokoh mereka, menjadikan sebagai intrik dan trik di dalam beragama. Tapi kalau kita berlayar untuk sampai ke pelabuhan Yudaism, itu tidak akan pernah bisa karena pantainya berbeda. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Ini uji coba. Tanyakan kepada mereka, kalian menjadi Kristen ikut siapa? Yesus? No. Musa? No. Abraham? Apalagi? Lalu ikut sama siapa? Jadi Kristen itu buntu. Tak ada yang bisa menjawab dengan valid. Karena Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh. Kecuali kita menggunakan catatan tabib Lukas di buku keduanya. Yang tadi, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata tokoh Kristen itu namanya Paulus. Dan itu memang diberitakan. Di Kisah 11:27 itu, 26 itu. Bahwa saya setahun lamanya mereka tinggal di Turki, di Antioquia. Murid-murid mereka disebut sebagai Kristen. Murid Paulus. Nah ini Al-Quran datang nih, merangsang orang-orang Kristen saudara saya untuk berpikir. Anda ke gereja, mendengarkan lonceng gereja, mendengarkan khotbah pendeta, baik kalau pendetanya sunat. Ya kalau tidak sunat. Sementara ajaran Yudaism itu harus bersih jasadnya. Masuk ke dalam bait suci mereka, mikdas pun mereka harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Nggak sembarangan. Lalu apa kemudian pembenaran yang bisa dilakukan oleh saudara Kristen? Tak ada.
kecuali membungkus diri mereka, membungkus kemana mereka pergi. Di mana mayoritas itu beragama A, mereka akan mewarnai diri mereka dengan warna A. Di mana mereka pergi ke warna B, mereka akan mewarnai tubuh mereka dengan B. Kenapa? Karena cakupannya hanya sifatnya duniawi, sementara. Apa buktinya? Ini ending, penutup dari saya. Kristen capek ibadah sampai pada level kalau di Islam ma'rifat, menyampai kepada tingkat nirwana, bertemu dengan Tuhannya, sampai dia mampu bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Siapa yang mereka panggil? Yesus. Ketemu Yesus yang asli, kapok, ditampar. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa ini? Sedangkan umat Islam ketika mendalami keislaman sampai pada insan kamil, sampai kepada makrifat mereka, bersatu dengan Tuhannya, disambut oleh Tuhannya, bahkan tanpa hisab. Secepat kilat mereka sampai ke surga karena mereka bersatu dengan sang pemilik. Tapi aneh, di Kristen semakin mampu bermujizat, semakin bernubuatnya hebat, semakin mengusir setannya bagus, justru disebut pembuat kejahatan. Ada apa? Itu tadi, karena nggak bisa nyebrang, cuman teriak-teriak ya Yesus, Yesus, Yesus di seberang sungai. Kalian beda, kalian berada di sungai yang berbeda. Inilah saudaraku yang perlu disadari, bahwa agama ini menghantarkan kita kepada kebenaran, bukan memaksa kita untuk mengimani apa yang mencakup dalam ajaran agama kita sendiri. Saya sebagai Muslim, saudara sebagai seorang Kristen, kematian ada di depan. Besok hari ketika ajal sudah menjemput, di bawah tanah tak ada lagi pilihan. Tak ada pilihan. Oh, kalau begini saya masuk Islam aja. Enggak, kamu sudah di bawah tanah, tak bisa lagi menghadap ke bumi, menghadap kehidupan berikutnya di bumi, melainkan menghadap kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat. Kalau sekarang masih sempat mikir, wah benar juga ya dibilang Bang Suma, ah salah, ngarang dia, ngarang, jangan mau percaya. Ya sekarang masih bisa ngomong kayak gitu. Tapi sedetik ketika pintu sudah diketuk oleh dia yang pakai jubah hitam, bersama dengan pasukan-pasukan yang berjubah hitam tanpa kaki, datang di saat di sekeliling kita masih terang, tapi mata sudah melihatnya gelap. Di saat orang masih mendengarkan musik, tapi yang ada di suara cuma teriakan-teriakan meringis dan menangis. Di saat ketika makanan tersaji di depan mata, tapi yang kita lihat hanya ulat-ulat, tulang belulang dan seterusnya. Di saat itulah beliau datang, hai si Fulan, jatah hidupmu sudah terakhir hari ini. Siap tidak siap, kamu harus kembali ke alam barzah. Dicabut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Ada pilihan lagi? Enggak ada. Enggak ada lagi pilihan. Oh ya, aku menyesal bang, aku mau kembali, jangan siksa aku bang malaikat. Oh nggak bisa paman. Dulu kamu sudah bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan kamu kebenaran. Kau memaksakan menuhankan Yesus. Yesus sendiri di kitabmu nggak pernah minta dituhankan. Kemana otakmu pergi? Kau memaksakan kitabmu sebagai kitab suci. Kau sendiri tahu kitabmu setiap saat direvisi. Kemana otakmu pergi? Setiap saat kau menyembah sosok yang kau sendiri mengatakan, dia mati, dia mati, dia mati. Tapi kau tidak mau sadar mana ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati. Tapi kau biarkan dirimu kan hidup di situ. Tak ada yang memaksamu di situ kan. Kamu sendiri yang memilih. Gak ada cerita kau kembali. Kau rasakan kalau kiamat kemudian terjadi miliaran tahun, kau di sini bersama dengan amalan perbuatan jahatmu, menemanimu di kegelapan yang tak ada taranya itu. Ini sederhana, Bung. Ini kalau saya tidak ditahan ini berhenti sampai besok dua hari lagi nih. Ya sudah Bang Suma. Ya makanya ditahan. Silakan bro. Silakan Jak. Ya itu apa ya? Ya buat teman-teman Muslim itulah apa sih yang disampaikan Bang Suma itu kan sudut pandangnya dari keislaman. Ketika misalnya Alkitab atau kekristenan dianggap sesuatu yang salah menurut ukuran keislaman, yaitu sesuatu yang wajar, lumrah. Memang harus seperti itu, karena kan formatnya berbeda. Dan itu berlaku untuk semua, termasuk
entah Kristen ke yang lain begitu. Dalam hal ini barusan Bang Suma yang sedang menyampaikan bahwa menurut ukuran Islam di dalam kekristenan banyak sekali kesalahan yang tadi mungkin sudah disebutkan. Dan itu sesuatu yang lumrah dan saya juga mendengarkan dari tadi. Dan ya saya juga tidak ada sangkaan sih Bang mau menyanggah apa, itu kan memang apa yang diyakini Bang Suma. Nah, tapi saya kembali ke yang tadi saya sudah obrolkan dengan Bang Alip. Mungkin Bang Suma punya pendapat yang berbeda. Setelah Bang Suma tahu bahwa ada beberapa kesalahan di dalam kekristenan termasuk kitab sucinya, mungkin tidak setara dengan milik Bang Suma kitab suci Quran atau hadis. Lantas kemudian orang Kristen juga sudah menggunakan kata yang mungkin digunakan oleh teman-teman Islam, misalnya tadi kata Allah, fokus ke kata Allah atau yang lain ya. Ketika orang Kristen baik di Indonesia atau di Arab menggunakan kata Allah untuk Bible, Perjanjian Baru, dan mengklaim bahwa ini adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, kira-kira itu benar atau salah Bang Suma? Atau Bang Suma lebih setuju yang mana? Mengatakan bahwa Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, atau menyatakan Allah yang di Alkitab dengan yang di Quran ini adalah sosok yang berbeda. Habis itu nanti saya tanya lagi Bang Suma. Pilih yang mana silakan. Oke. Jadi pertanyaan ini menarik. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, kalau saya nggak salah keliru, dalam surah Al-Ma'idah ayat 82. Saya rada lupa ayatnya. Adik-adik mungkin bisa nanti menunjukkan data itu. Di situ diterangkan, sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap kamu kepada orang-orang beriman, yaitu orang Yahudi. Dan itu kita buktikan hari ini. Ya kan? Sepanjang hari, sepanjang zaman yang terjadi kemudian di Gaza itu, mohon maaf, bukan saya lagi mau bawa ke sana, tapi ini Al-Quran yang menarasikan itu. Dan sesungguhnya kata Quran, kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Meskipun Kristen bukan Nasrani, tetapi Kristen ini awalnya itu ajarannya itu diambil dari sono. Makanya di sana di Kristen ada yang disebut Yesus, yang konon seorang nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Berarti ini ada cakupannya dengan firman Tuhan yang saya sebutkan tadi di surah Al-Ma'idah ayat 82. Bagaimana kemudian Al-Quran menarasikan engkau akan mendapati orang-orang Nasrani itu dekat dengan kamu. Pertanyaan, bagaimana pandangan saudara Bang Suma ketika orang Kristen menggunakan kata Allah atau Allah yang kemudian mereka baca dengan sebutan Allah untuk menghilangkan kesan kalau itu adalah hal yang diambil secara tidak sah dari agama Islam, agama Islam maksud saya. Al-Quran mengatakan begini, jangankan orang Kristen, orang Quraisy, orang musyrik yang tinggal di tengah-tengah Nabi Muhammad, orang Islam masa itu, yaitu mereka yang menuhankan berhala, patung, pun tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun innallah la yahdi man huwa kazibun kafar. Itu kata Quran. Ingat, hanya milik Allah ajaran yang murni dari kesyirikan, dari menduakan pencipta langit dan bumi. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama
Orang Kristen kok ditanya, apakah Anda menyembah Yesus? Kemanusiaannya kagak. Kami hanya menyembah keilahiannya. Sama. Ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Di ayat lain Allah mengatakan begini. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Padahal mereka musyrik. Padahal mereka penyembah berhala. Padahal mereka penyembah patung-patung. Tapi kalau mereka kamu tanya, man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Mereka menjawab, Allah yang menciptakan kami, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ini orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad pun melakukan hal yang sama. Bahkan kalau mereka ditanya, kul man yarzuqukum minas sama wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Kata Allah, katakan kepada mereka, wahai nabiku, tanya kepada penyembah-penyembah berhala ini, kepada penyembah-penyembah patung ini, tanya kepada mereka. Tanya, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan di atas alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jadi kalau hari ini orang Kristen menggunakan kata Allah, itu bukan tanpa unsur kesengajaan. Mereka sengaja. Karena mereka secara manusiawi dekat dengan Islam. Dan mereka tahu sebenarnya bahwa kata Allah itu lebih pas untuk yang menciptakan. Itu lebih pas untuk yang maha kuasa. Untuk yang menciptakan dan yang maha menghidupkan. Lebih pas disebut Allah daripada disebut Theos. Ini yang Al-Quran uraikan. Kamu akan mendapati orang-orang yang mengatakan diri mereka Nasrani lebih dekat kepadamu dibandingkan orang Yahudi. Nah, ini buktinya. Kenapa orang Kristen ketika ditanya, kenapa kau menggunakan kata Allah? Karena orang Arab Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah. Subhanallah. Dengan kata lain, mereka sadar pencipta langit dan bumi itu sebenarnya Allah. Tapi mereka malu mengaku itu. Sehingga apa yang terjadi? Allah sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan Allah. Apa buktinya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa tidak menyebut dewa? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa? Karena sejatinya dewa menyisihkan makna dan rasa kata di dalamnya syarat dengan paganisme. Islam pagan, tapi dipakai kata Allah. Ini bukti. Al-Quran itu nggak pernah melenceng. Ketika Al-Quran menarasikan sebuah pemahaman, maka harus terimplementasi dengan keadaan kehidupan umat manusia. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh. Jadi kalau saudara mengatakan kami umat Kristen menggunakan kata Allah, itu sudah yang dikatakan Al-Quran. Hanya saja karena kalian tidak murni Nasrani, tidak murni ajaran Nabi, maka selayaknya Yesus 100% Tuhan, separuhnya juga adalah bukan Tuhan. Seperti itulah kata Allah kalian buat. Kalian tidak seutuhnya menjadikan Allah itu sebagai hakikat Tuhan, tapi hanya kalian jadikan sebagai gelar. Tapi pada prinsipnya kalian sadar kata Allah ini merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Jadi saran saya, gunakanlah kata Allah.
ketika saudara Kristen saya pengen kali menggunakan kata Allah, katakanlah ucapan itu dengan ucapan yang benar. Jangan pada tempat yang keliru. Contoh, di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri. Dan Allah mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia, bahkan taat seperti manusia. Bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Ini adalah ajaran yang batil. Batil. Itu makanya kami tidak suka. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, setuju kami. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup membenci Nabi Muhammad pada zamannya, penduduk Mekah yang menentang kenabian baginda Rasulullah, ketika mereka menyembah berhala, mengagung-agungkan berhala mereka, lalu ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Apa jawaban mereka? Allah. Sama. Jadi secara tidak langsung orang-orang Kristen itu sebenarnya mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Kalau tidak, kenapa kata Allah disandingkan kepada Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus? Saya kira begitu, saudara. Silakan. Iya, Bang. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain, silakan. Ya, selamat malam Bang Tukmen. Ya, selamat malam. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Brunda, silakan. Saya bertanya, enggak lah. Oh, mau menanggapi? Mau Kenapa, ditanya. Mungkin gini, Mau menanggapi? ada yang masih kurang jelas, penjelasan tadi ada yang masih kurang jelas. Kalau tentang kata Allah, saya setuju. Tapi kalau narasi sebelumnya, saya tidak setuju. Silakan Ya, Bang, silakan, bernarasi. silakan, Nanti silakan. kita diskusikan. Kayak tadi Bang Juma kan narasi cukup banyak ya, jadi banyak juga yang harus saya tanggapi. Jadi saya satu persatu dulu ya. Saya akan menjawab tentang Kristen dan Alkitab. Terlepas Anda menolak saya menggunakan Alkitab, ya saya sebut Alkitab aja, yang adalah kitab Kristen saat ini. Kristen menurut bahasa artinya adalah pengikut Kristus. Tapi menurut pengertiannya adalah orang yang percaya kalau Yesus adalah Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Jadi setiap orang yang percaya kalau Yesus adalah Mesias dan menjadi pengikutnya itu disebut Kristen. Kitab orang Kristen itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama itu kalau dalam Yahudi itu disebut Tanakh. Kami percaya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena di kitab Perjanjian Lama yang di dalam Yahudi itu disebut Tanakh, di situ ada nubuat tentang Mesias. Dan semua orang Yahudi menunggu itu, menunggu kedatangan Mesias. Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Tanakh, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang enggak. Ketika kitab Perjanjian Baru ditulis, yaitu untuk menulis tentang Yesus yang adalah Sang Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, orang yang tidak percaya, mereka menolak Perjanjian Baru, jadi hanya menerima kitab Perjanjian Lama atau Tanakh. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, mereka jadi menerima Perjanjian Baru dan menerima Perjanjian Lama. Itu kitab orang Kristen, karena kita dari akar yang sama. Kita orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di kitab Perjanjian Lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Kami percaya kalau Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Kami percaya itu. Itu dulu. Silakan. Oke, baik. Terlepas dari Anda Kristen, kami Muslim juga percaya kitabnya Yahudi adalah kitab Tanakh. Kami percaya pencipta langit dan bumi
mengutus nabi terakhir untuk mereka bernama Isa Al-Masih yang lahir tanpa ayah. Tapi kami bukan plagiat, ngaku-ngaku bagian daripada mereka padahal bukan. Ini, jadi kami di luar pagar, Bung. Nah, saya akan mengulas dalam kacamata Islam, karena Islam ini seperti reformasi, di mana Islam berhak menjelaskan apa yang terjadi pada Orde Baru dan Orde Lama, apa yang terjadi kepada orang Yahudi dan orang Nasrani dengan orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabiku Muhammad, aku ingatkan kepadamu, ada masa di mana aku berfirman kepada nabiku yang datang kepada Bani Israel. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, manusia suci yang lahir tanpa ayah, yang aku utus di tengah Bani Israel, engkaukah yang mengajarkan kepada orang-orang ini untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Ini Al-Quran datang nih 700 tahun kurang lebih setelah Nabi Isa alaihissalam. Dengan melihat keadaan Kristen hari ini, Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak punya hak seperti yang engkau sampaikan wahai Tuhanku. Aku tidak punya hak mengajarkan agar mereka menuhankan aku. Tidak. Aku mengajarkan kepada mereka hanya agar mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanku, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Adakah Yesus mengajarkan kepada orang-orang menyembah dirinya? Tidak. Wah, hebat kali Quran. Adakah kemudian orang yang menyembah dirinya? Ada. Hebat kali Quran. Karena Al-Quran mengatakan, wa iskalallah ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Berarti ada orang yang menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak, aku tidak pernah mengatakan itu. Coba kita tarik menangnya, kita cari di kitabnya orang Yahudi Kristen, ada nggak Yesus mengajarkan menuhankan dirinya? Tidak ada. Ada nggak orang yang menuhankan Yesus? Ada. Berarti Al-Quran tidak salah. Orang zalim telah menuhankan sosok Nabi yang datang di tengah Bani Israel, menduakan Tuhannya Bani Israel dengan menyembah kepada Nabi yang diutus kepada mereka yang mereka tolak. Yesus ditolak? Ditolak. Oh, berarti Nabi Isa. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Nah, ketika saudara mengatakan itu adalah kitab kami, seakar karena akarnya dari sana, betul. Karena Yesus memang mengatakan akan ada penyesat yang berada di tengah-tengah muridnya. Penyesat itu berasal dari mereka. Nah, sekarang Yesus tidak mengenal ajaran menuhankan dirinya, beribadah kepada dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Yesus tidak mengenal kemudian ajaran yang mengatakan hukum Tuhan itu sampah, tidak ada kebenaran di dalamnya, dan seterusnya. Lalu Kristen hadir mengatakan mereka adalah pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Sangat disayangkan kalau Anda pelajari Bible secara mendetail, saya rasa Anda akan malu mengaku Kristen. Anda akan malu mengaku pengikut Kristus. Kenapa? Karena Anda keciduk menyembah Kristus. Hanya ada satu sosok yang minta disembah di dalam pengajaran kitab saudara. Selain daripada Tuhannya Yahudi, yang minta disembah oleh Yahudi, iblis pun minta disembah di dalam Bible. Yesus pernah nggak minta disembah? Tidak pernah Yesus minta disembah.
Tapi iblis di dalam Lukas 4 nomor 7 minta disembah. Hari ini Kristen menyembah sosok Kristus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Ada enggak Yesus sebagai Kristus asli minta disembah? Tidak. Ada enggak Yesus mengajarkan Kristus palsu akan minta disembah? Ada. Ada enggak Yesus mengatakan Kristus palsu akan mendapatkan pengikut yang banyak? Ada. Kristen hari ini dikatakan oleh saudara kita barusan, Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan Kristus palsu akan banyak pengikutnya. Nah, Kristus mana yang Anda ikuti? Yesus mengatakan, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Sedangkan Yesus tidak pernah menyembah Kristus. Yesus menyembah kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Anda menyembah kepada Kristus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Di mana iblis mengajarkan menyembah dirinya? Lukas 4 nomor 7. Silakan. Oke, tadi Bang Juma menjelaskan tentang Yesus menurut Al-Quran dan menurut pikiran abang tuh. Tapi sebentar saya akan menjelaskan Yesus menurut Kristen ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang perbedaan kata Tuhan dengan Sang Ilahi. Tuhan itu sama dengan Tuan. Kalau dalam bahasa Yunani Kurios, dalam bahasa Inggris Lord, dalam bahasa Jawa Gusti. Berbeda dengan Sang Ilahi, itu kalau dalam bahasa Inggris God. Itu berbeda Bang. Jadi kacau kalau nggak mengerti Tuhan itu sama dengan Tuhan, jadi kacau, penonton gagal paham semua. Karena saya tahu penonton banyak yang nggak mengerti Tuhan itu sama dengan Tuhan. Sekarang saya mau menjelaskan siapa Yesus. Yesus adalah firman Sang Ilahi. Itu berbeda, Tuhan dengan Sang Ilahi itu berbeda. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi, yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Berarti Yesus utusan. Karena dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam Sang Ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Dan ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan Sang Ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Sang Ilahi dan Sang Ilahi di dalam aku. Terus kalau ada orang yang bilang, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena Tuhan itu sama dengan Tuhan. Pertanyaan yang tepat adalah, di mana Yesus berkata, akulah Sang Ilahi, sembahlah aku. Itu pertanyaan yang tepat. Dan saya akan jawab itu. Di dalam Ulangan 32 ayat 39, Sang Ilahi berfirman, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada ilah kecuali aku. Di dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita kembali ke kitab Ulangan 32 ayat 39, di mana Sang Ilahi berfirman, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, Yesus berkata, sebab sama seperti Sang Ilahi membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga aku menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kita kembali ke Ulangan 32 ayat 39, di mana Sang Ilahi berfirman, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sini Yesus berkata, kalau aku memberikan hidup yang kekal. Kalau kita ingin memberi makanan, berarti kita mempunyai makanan. Kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, berarti Yesus mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang kekal selain Sang Ilahi? Terus di mana Yesus minta disembah? Di dalam Yohanes 14 ayat 13, Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Silakan. Oke, baik. Saya ambil dari ujung ya, teman-teman. Yohanes 14 nomor 13. Ini
kalau dibaca sepenggal, memang seakan-akan Yesus itu adalah yang menerima doa, yang mengabulkan. Padahal itu sama sekali enggak. Itu uraian Yesus sebagai nabi, sebagai rasul. Sebagaimana umat Islam ketika berdoa, mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai pengakuan kepada Nabi Muhammad bahwa kita adalah pengikutnya, dan pengakuan kepada Allah bahwa kita beriman kepada nabinya. Ada kesalahan fatal yang berulang secara terstruktur, masif dan terencana, bahkan disengaja oleh orang Kristen. Apa itu? Mereka tidak mau pusing. Kalau Yesus berbicara kepada kaumnya Yahudi, Kristen itu merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Jadi kalau Pak Prabowo sedang berbicara kepada ajudannya, orang Kristen seakan merasa bahwa Pak Prabowo itu sedang ngomong sama mereka. Kenapa? Itu tadi, mereka tidak punya pegangan. Mereka tidak punya jati diri. Berbicara mengenai Yesus, Yesus tidak mengenal mereka. Berbicara mengenai Yahudi, Yahudi pun tidak mengenal mereka dalam perspektif keagamaan. Berbicara mengenai Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Yesus juga mereka tidak punya daya. Maka satu-satunya cara adalah pura-pura gila. Bung, saya katakan kepada saudara, Yohanes 14 itu Yesus sedang berbicara dengan Filipus. Yesus berbicara kepada Thomas, kepada murid-muridnya, bukan kepada ente. Mereka orang-orang Yahudi, nama yang saya sebutkan nama tadi, apa kata Yesusnya? Yohanes 18 nomor 7 Anda baca. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada Thomas, telah aku sampaikan kepada Filipus, telah aku sampaikan kepada Andreas, telah aku sampaikan kepada Kepas. Dan mereka telah menerimanya. Apa endingnya setelah mereka menerima? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi jangan gila permanen dong. Orang-orang ini telah menerima perkataan demi perkataan dari A sampai Z yang menjadi cakupan pengajaran Yesus sebagai penginjil ke tengah-tengah mereka. Apa endingnya? Menurut Yesus, Alhamdulillah, puji Tuhan, murid-muridku telah menerima ajaranku dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Kenapa jadi Tuhan bagi ente? Kenapa? Karena ente bukan pengikutnya, ente penumpang gelap. Jadi sadari itu. Kemudian data-data berikutnya yang Anda sampaikan Yohanes 5. Apa kitab saudara bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda masih melanjutkan ajaran Romawi kuno menyembah kepada Hercules. Maka satu-satunya jalan Anda menggantikan Hercules dengan Yesus. Dengan cara apa Anda melegalkan itu? Anda mencomot kata-kata penyampaian Yesus kepada muridnya yang disadur oleh pengarang kitab Anda. Lalu kitabnya Anda jadikan sebagai kitab seakan-akan Yesus berbicara kepada ente. Maaf, sorry lah kawan. Yesusnya memberikan tiket, karcis, ijazah kepada pengikutnya. Ente mau lulus, ente mau menjadi pengikutku, ente mau mendapatkan hidup kekal, ente kudu wajib punya ijazah. Ente harus SD dulu, SMP, SMA, baru sarjana. Kristen, SD kagak, mimpi sarjana. Yesus mengatakan di dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sembahlah aku. Mana ada? Tuhankanlah aku. Mana ada? Pergilah gereja dibaptis di sana. Mana ada? Makanya kalau Yesus berbicara itu kudu Anda jangan merasa Yesus berbicara kepada ente. Yesus berbicara kepada si Fulan ya kepulan aja, jangan ente yang merasa. Yesus ditanya, Guru, perbuatan apa yang baik yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kamu harus melakukan segala perintah Allah.
Orang Kristen sudah melakukan perintah Allah? Udah? Sunat? Udah? Jangan makan babi? Udah? Udah? Sabat pelihara? Udah? Udah enggak? Enggak. Jangan mimpi dapat ijazah SMA kecuali palsu kalau ente enggak lulus di sini dulu. Untuk memperoleh hidup yang kekal, lakukan dulu segala perintah Elohim. Ayo, no. Coba buka celana sekarang, Bang. Masih ada kulup. Potong dulu. Potong. Jangan ente mimpi dapat ijazah. Wah, saya ini lulusan. Nenek lu kiper, lo SD aja enggak masuk. Jadi Yesus ketika ditanya, apa perbuatan yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Potong nonotmu. Ketika mau masuk di rumah ibadah, mandi tahir, basuh tanganmu, basuh wajahmu, basuh kakimu. Habis itu sujud, habis itu puasa, habis itu zakat. Yesus ngajarin, jangan makan babi, ibadah sabat, nyembah hanya kepada Elohim yang tak terlihat, bukan makhluk, bukan utusan yang ente sembah. Apa kata orang itu? Guru, ya paman, aku sudah melakukan itu. Nah, kalau kamu sudah mentaati segala perintah Tuhan yang ada di dalam kitabmu, berarti kitab Yahudi dong, bukan kitabnya Kristen dong. Apa kata Yesus? Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Kristen bisa lulus SMP, SD tadi lakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua SMP, apa itu? Harus menjual seluruh harta lalu berikan kepada si miskin. Anda sudah lulus di situ belum? Belum. Orang datang pinjam uang untuk beli korek aja Anda nggak mau. Gimana mau lulus? SMP, SD nggak lulus, SMP nggak lulus lagi. Orang Kristen kaya-kaya semua, bro. SMA, mana SMA? Menjadi pengikut Yesus. Setelah ente melakukan segala perintah Tuhan, setelah ente menjual harta ente, baru bisa menjadi pengikutku. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus tidak makan babi, Yesus sabat, Yesus menyembah kepada Allah. Yang Anda ikutin apa? Enggak ada. Jadi ketika Anda membawa ijazah sarjana, kami tolak. Kami waras, bro. SD aja nggak lolos, ikuti Torah. SMP nggak lolos, jual harta, infak, sedekah, bersedekah, bayar zakat. Kemudian yang ketiga, ikuti Yesus. Sunat Anda tidak. Gimana kami percaya ijazah ente? Itu, Bung. Jadi kalau mau memperoleh hidup yang kekal, ya kudu jangan merasa apa gitu loh. Yesus untuk Bani Israel syaratnya ditemukan. Nah, mungkin Anda akan mengelak. Oh enggak, bukan begitu. Oke, saya kasih yang kedua. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Kata Yesusnya begini, Bung. Nanti Anda bisa tanggapin. Kalau kepanjangan tolong. Dia mengatakan begini. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan, aku katakan. Dan, nah coba. Dan firman-Nya adalah hidup yang kekal. Jadi Kristen nggak bisa masuk di situ. Kristen nggak bisa dapat hidup kekal. Kenapa? Karena firman Tuhan yang hidup kekal itu dianggap sampah oleh Kristen. Filipi 2, Filipi 3, nomor 8. Sedangkan yang dianggap sampah oleh Paulus dalam menjalankan misi mengajarkan agama Kristen, itu justru hidup kekal menurut Yesus. Jadi hidup kekal adalah firman Tuhan, yaitu kitab Torah. Itu hidup kekal. Siapa yang tidak menjalankan Torah, maka dia meninggalkan hidup kekal menuju kebinasaan. Kami tidak menjalankan Torah karena kami umat Islam, bukan umat Yahudi. Kalian harus melakukan Torah karena kalian nyamar-nyamar jadi Yahudi. Ya, saya kira demikian. Silakan. Silakan. Cak Abdul, bro. Oh, waktu komentari, silakan. Ya, habis ini aku komentar. Oh ya, Bang. Iya. Saya langsung jawab aja ya. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Saya akan menjawab itu dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang direktur yang mempunyai sebuah perusahaan. Orang yang berkuasa di perusahaan itu adalah sang direktur. Terus pada suatu saat sang direktur mengutus anaknya dan memberikan segala kuasa kepada sang anak untuk memimpin di perusahaan itu.
Dan itu berarti sekarang sang anak yang menetapkan segala hukum dan peraturan di perusahaan itu. Dan itu berarti sekarang sang anak yang menentukan siapa saja yang bisa bekerja di perusahaan itu. Dan itu berarti tidak ada seorang pun yang datang bekerja di perusahaan itu kalau tidak melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberikan segala kuasa oleh sang bapak direktur untuk memimpin di perusahaan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin melamar di pekerjaan itu, kita akan datang kepada sang anak atau kita akan datang kepada sang direktur? Kalau kita datang kepada sang direktur akan bilang, itu anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarin dia. Sang direktur akan ngomong begitu. Sang direktur akan bilang, barang siapa yang menentang anak saya berarti menentang saya. Yang barang siapa menghormati anak saya berarti menghormati saya. Dia yang akan menentukan apakah kamu bisa bekerja di perusahaan itu atau tidak. Jadi kami datang kepada sang anak karena Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi oleh sang ilahi untuk menjadi hakim yang untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu perumpamaannya. Jadi kalau saya tanya siapa yang berkuasa di perusahaan itu selain sang direktur, dialah anak sang direktur yang diberi wewenang. Lalu siapa yang berkuasa di surga dan di bumi selain sang ilahi? Dialah Yesus, anak sang ilahi yang diberi wewenang. Silakan. Bang Suma, aku nyambung ya. Nggak apa-apa Bang Suma ya. Oh, lawannya dua ini Bang Suma. Saya tanggapi ini boleh? Habis itu bro admin silakan. boleh? Oke, Boleh, makasih Bang ya. Nanti saya lupa. Mumpung ada perumpamaan yang menggelikan. Seorang direktur pensiun. Gugur, dia bukan Tuhan lagi, bukan direktur lagi. Ini kalau dijadikan sebagai konsep ketuhanan, kacau ini. Ada Tuhan pensiun memberikan posisi ketuhanan kepada makhluk ciptaannya yang dilahirkan oleh seorang manusia. Kacau. Iya, kalau direktur beneran memberikan kuasa kepada ajudan atau asistennya, masuk akal. Ini Tuhan kok dipensiunkan. Itu satu, analogi Anda nggak cocok. Karena Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan manusia, maka Tuhan tidak bisa dianalogikan, diumpamakan seperti makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Jadi kamu jangan menganalogikan Tuhan dengan apa yang kamu suka. Saya tanggapi secara mendetail. Direktur memberikan kuasa kepada si anak. Lalu Anda mau ke direktur nggak boleh. Berarti udah pensiun direktur, nggak ada daya lagi. Masih layak dianggap direktur? Nggak. Ini nggak bisa dijadikan analogi. Kalau Anda memaksakan analogi ini, Yesus ketika datang, apa kata Yesus? Sembah kepada siapa? Kepada direktur atau kepada dirinya? Lebih besar siapa? Bapak atau dirinya? Direktur atau dirinya? Hidup kekal itu mengenal direktur satu-satunya direktur atau juga mengenal dirinya sebagai direktur? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya direktur dan mengenal aku yang hanya sebagai utusanmu yang duduk di bangku cadangan. Mau sampai kapan mengandalkan ijazah palsu, ngutip-ngutip ajaran Yesus, tapi nggak nyambung? Yesusnya memberikan hadiah nih kepada kita umat yang belakangan melalui Bible. Apa kata Yesus? Ini hadiah buat Kristen dan juga buat saya, Bang Sumam pribadi. Dalam Yohanes 5 nomor 36 ini orang Islam ini udah hafal dari anak TK sampai yang dato-dato itu udah hafal karena seringnya mendengarkan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang tokoh mentari. Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, segala ucapan yang aku ucapkan, segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa apa? Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hanya orang gepeng kepalanya yang suka makanan-makanan haram, yang suka kemudian tidak ibadah kepada Tuhan, yang menyembah
Tuhan cadangan. Yang mempensiunkan Tuhan senior. Itu hanya orang gepeng. Atau ada kekuatan yang ada di dalam tubuh Anda yang memang menginginkan dirinya dilantik menjadi Tuhan. Ini yang bahaya. Siapa Kristus yang Anda sembah ini? Kok bisa akal Anda mati karena dia? Kalau Anda mengatasnamakan Yesus, Yesus sang anak, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kok Anda nggak pakai itu? Kok justru Anda menggantikan Yesus yang berdoa kepada Bapa di surga dengan Kristus ini? Ada apa? Jangan-jangan memang si Kristus palsu mau dituhankan. Karena kalau yang Yesus asli, Kristus asli, mau dia dijadikan sebagai utusan doang. Hidup kekal itu yang kita kejar. Islam mengejar hidup kekal, Kristen mengejar hidup kekal. Kunci hidup kekal Yesus sudah beri. Apa itu? Jadikan dia sebagai rasul, kenali dia sebagai utusan untuk hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Kesaksianku, semua mujizat yang kulakukan agar semua orang tahu bahwa aku adalah utusan. Hidup kekal itu adalah firman Tuhan. Yohanes 12 nomor 50. Tapi kenapa dan mengapa? Hidup kekal sudah di depan mata, Yesus uraikan, tapi kenapa tetap saja menyembah Kristus? Ada apa dengan Kristus? Kenapa harus disembah sih? Bukankah Kristus mengajarkan hidup kekal itu cukup mengimaninya sebagai rasul? Kenapa harus disembah si Kristus ini? Siapa sih Kristen? Jadi penasaran gue. Jangan-jangan setan yang ngaku-ngaku Kristus. Ingat, kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang nyamar, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus loh. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis penyesat, planos dalam bahasa Yunani, yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Kristus asli sembahlah Elohim. Kristus asli berdoalah kepada Elohim. Hanya dia satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi ada Kristus ternyata yang mau dituhankan. Kristen hari ini menuhankan sosok Kristus. Hati-hati toko mentari. Ajal Anda semakin dekat. Kalau Anda tetap aja memperbodoh diri menyembah Kristus, Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Kristus setan yang mau disembah. Mana dalilnya? Lukas 4 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Kristus setan itu yang mau disembah. Lukas 21:8, Kristus setan itu mau disembah. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Kristus setan itu yang mau disembah. Hari ini Anda menyembah Kristus. Kristus anak Maria manusia tidak mau disembah. Kristus setan mau disembah. Anda penyembah Kristus. Kristus yang mana? Yesus tidak mau disembah. Hanya Kristus setan yang mau disembah. Silakan. Tapi ke Bro Admin dulu. Catat aja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang penting untuk ditanggapi, silakan. Saya aja bang. Oh, ya, Abang kan menanggapi narasi saya. Nanti setelah selesai narasi kita berdua baru sama Bro Admin. Boleh, silakan. Iya. Saya menjelaskan perumpamaan itu untuk supaya penonton bisa mengerti kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Perumpamaan itu tentang kekuasaan. Bukan direktur pensiun segala. Saya berbicara tentang kekuasaan. Sang anak pasti dia berbicara dengan sang direktur. Tetapi orang yang ingin bekerja di perusahaan itu semua harus melalui sang anak. Karena sang anak sudah diberi segala kuasa oleh sang direktur. Terus saya habis ini Bro Admin, oke ya, saya ingin menjawab tentang Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya sang ilahi yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus berkata, hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya sang ilahi yang benar. Siapa sang ilahi yang benar menurut Yesus? Yaitu sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Atau ayah, kalau dalam bahasa Inggris father. Karena Yesus adalah anak sang ilahi. Jadi Yesus itu bukan hamba Allah, tetapi anak sang ilahi.
Anak sang ilahi itu bukan berarti sang ilahi mempunyai istri lalu mempunyai anak, tetapi anak sang ilahi adalah sebutan seperti sebutan hamba Allah dan ada sebutan anak sang ilahi. Hamba Allah memanggil sang ilahi dengan sebutan Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, kalau dalam bahasa Inggris Lord, yang artinya Tuan, karena mereka adalah hamba. Lawan kata dari hamba itu Tuan. Tetapi Yesus memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah, karena Yesus adalah anak sang ilahi. Dan setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus, mereka juga akan menjadi anak-anak sang ilahi. Jadi kami memanggil sang ilahi bukan dengan sebutan Tuhan atau Tuan, tetapi kami memanggil sang ilahi dengan sebutan Bapa atau Ayah. Ini aku anakmu. Itu hidup yang kekal menurut Yesus, mengenal satu-satunya sang ilahi yang dipanggil Bapa oleh Yesus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal, Yesus adalah firman sang ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Yesus berasal dari dalam sang ilahi, diutus turun ke dunia. Siapa orang yang menyebut sang ilahi dengan sebutan ayah atau bapa kalau bukan orang Kristen? Dan siapa yang mengenal Yesus adalah firman sang ilahi kalau bukan orang Kristen? Itu hidup yang kekal menurut Yesus, menurut Kristen. Silakan. Iya, tidak ada hidup kekal itu mendudukkan Yesus sebagai ilahi. Membabi buta ente kawan. Yesus memberikan hidup kekal bukan berarti dia sang pemilik. Dia menerima mandat. Yohanes 3 nomor 16. Jadi yang percaya kepada Yesus, itulah yang memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata, aku utusan Tuhan, dan dipercayai oleh orang Yahudi, diimani oleh orang Yahudi, diterima oleh orang Yahudi, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan menuhankan dia. Kurang apa lagi coba ucapan Yesus? Kesaksiannya kalau udah jelas tuh. Kesaksian Yesus menurut Yesus ini yang harus dipercaya. Bukan kesaksian saudara. Ente siapa rupanya? Yesusnya bersaksi. Hidup kekal itu mengenal aku yang engkau utus. Dikenal sebagai apa? Ya dikenal sebagai utusan. Keluar daripada itu ya neraka. Tidak memperoleh hidup kekal. Apa yang membuat Anda menuhankan Yesus? Apanya yang membuat Anda kemudian? Karena dia berkuasa di surga. Kata siapa? Yesus menerangkan Matius 20 nomor 23. Tetapi aku tidak berhak menentukan tentang siapa yang duduk di sebelah kananku dan siapa yang duduk di sebelah kiriku kelak di surga. Apa kuasanya? Itu dalil ucapan Yesus sendiri. Aku tidak berhak. Yang punya hak kuasa langit bumi itu yang mengklaim itu setan. Tadi kan udah aku bilang saudara, Kristus itu ada yang palsu, yang menjanjikan kemudian keselamatan langit bumi, surga dan bumi. Anda lihat di dalam Lukas 4 itu, aku berhak memberikan kepada siapapun yang menyembahku. Siapa yang menyembahku, aku berhak memberikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Itu setan. Yesusnya tidak berhak. Siapa yang duduk di kananku, di kiriku, aku tidak punya hak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang asli. Tapi yang Anda jual ini, dia mau kuasa, dia begono, begone dan begono. Lah itu siapa? Yang palsu. Nah sekarang, untuk menyimpulkan ini, ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku, mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang kalau murid-muridnya percaya Yesus itu utusan Elohim, bukan Elohim, data mana lagi yang Anda mau pakai untuk menuhankan Yesus? Sedangkan Yesusnya sudah memberikan semua data dan muridnya telah menerimanya dan muridnya percaya Yesus utusan. Terus Anda menggunakan data yang mana untuk menuhankan Yesus?
Jangan ambil ucapan-ucapan Yesus. Karena seluruh ucapan Yesus, menurut Yesus, sudah diberikan kepada muridnya. Jangankan satu data yang Anda comot. Seluruh tinta merah yang ada di dalam Bible, itu semuanya telah disampaikan Yesus kepada muridnya. Ending daripada penerimaan muridnya, Yesus hanya Rasul. Titik. Tolong tunjukkan kepada saya. Jangan sembunyikan data Anda. Data mana yang Anda gunakan untuk melantik Yesus menjadi Tuhan? Data mana? Karena tinta merah itu semua cakupan dia adalah Rasul Tuhan. Nah, data mana yang Anda ingin suguhkan kepada saya? Sehingga Yesus itu, oh ternyata Anda Tuhankan Yesus karena data ini. Silakan. Oke, saya jadi harus menjelaskan Tuhan, etimologi kata Tuhan ya. Nggak perlu. Tuhan itu sama dengan... Ya, nggak perlu, nggak perlu, saudara. Kan Kami tahu. Menurut abang kan Tuhan itu sang ilahi kan. Kami tahu bahwa saudara Kristen ini mensederajatkan Elohim Tuhannya Yahudi dengan yang oknum bernama Kristus. Kami tahu di gereja kalian menyembah Kristus. Jadi nggak perlu ini Tuhan, ini secara etimologi nggak perlu. Saya cuma minta data mana yang Anda pakai untuk mengilahkan, mensejajarkan, mensederajatkan Yesus yang hanya manusia rasul dengan Elohim yang adalah pencipta sang Khalik. Data mana yang Anda pakai? Silakan. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan ucapan Yesus. Tadi di awal saya bilang, saya sudah menjelaskan tentang... Itu bukan ucapan Yesus tuh, wajar ternyata. Iya bang. Tadi kan di awal saya sudah menjawab. Yang saya minta data Yesusnya, ada nggak? Nggak ada kan? Saya sudah Tunggu dulu bang, tadi kan saya sudah menjawab. Di mana Yesus berkata, akulah sang ilahi, sembahlah aku. Semua ucapan Yesus, saudaraku, semua itu ucapan Yesus semua bang. Semua ucapan Yesus telah Yesus berikan kepada muridnya dan Yesus bersaksi muridnya menerimanya dan muridnya percaya bahwa Yesus itu rasul utusan Tuhan. Iya, sekarang Yesus utusan dari dalam sang ilahi, dia sang firman. Dari dalam terus kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mengilahikan? Kenapa Anda mensetarakan, mensejajarkan dengan ilahi? Dengan ilah, dengan Eloah, dengan Yod-Heh-Vaveh, dengan Hasem, Tuhannya Yahudi. Ya karena firman sang ilahi adalah sang ilahi bang, sama seperti suara saya. Ini data ini yang tidak ada keluar dari mulut Yesus. Enggak, data ini yang tidak keluar dari mulut Yesus. Silakan Anda pakai data Anda sendiri untuk menuhankan Yesus. Ternyata firman ilahi adalah ilahi. Itu tidak diajarkan oleh Yesus. Berarti Anda benar-benar mentuhankan Kristus yang bukan Kristus asli. Silakan. Saya tentang firman dulu ya. Habis ini Bro Admin ya. Oh ya, silakan. Ya, saya akan menjelaskan nyambung tentang saja. firman sang ilahi adalah sang ilahi. Saya akan menjelaskan konsep Tritunggal dulu lah. Setelah itu silakan Bro Admin. Saya izin menjelaskan Tritunggal ya supaya mengerti ya. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Kata Tritunggal itu sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu sang ilahi. Putra itu Yesus atau firman sang ilahi. Dan Roh Kudus adalah roh sang ilahi. Yang adalah satu, sang ilahi yang esa. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama rema, yang kedua logos. Maksudnya yang pertama logos, yang kedua rema. Suara saya sekarang yang terdengar ini yang disebut rema. Dan suara saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Itu yang disebut logos. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkehendak, ketika kita bersuka cita, ketika kita bersedih, itu semua berasal dari pikiran. Ketika kita berkata-kata, itu berarti berasal dari pikiran. Ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, itu semua berasal dari pikiran. Pikiran sang ilahi, itu yang disebut firman. Sama seperti manusia diciptakan, mempunyai tubuh, pikiran, dan roh. Jadi misalnya, Bro Admin melakukan suatu pekerjaan. Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai tubuh. Kalau Bro Admin tidak mempunyai tubuh, tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Dan Bro Admin bisa melakukan pekerjaan itu karena Bro Admin mempunyai pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari pikiran.
Dan bro admin bisa melakukan pekerjaan itu karena bro admin hidup. Itu berarti karena bro admin mempunyai roh. Sekarang saya tanya, siapa yang melakukan pekerjaan itu? Tubuh bro admin, pikiran bro admin, atau roh bro admin? Itu semua tidak bisa dipisahkan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah bro admin. Jadi Tritunggal, Sang Ilahi, firman atau pikiran Sang Ilahi, dan roh Sang Ilahi adalah satu Sang Ilahi yang esa. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Perumpamaannya seperti sekarang ini, suara saya yang terdengar, ini adalah berasal dari pikiran saya, yang adalah saya. Tapi, suara saya tidak bisa menyentuh Bang Juma. Tapi kalau suara saya menghujat Bang Juma, terus Bang Juma datang ke rumah saya, komentari, kenapa kamu menghujat saya? Terus saya bilang, yang menghujat abang bukan saya, tapi suara saya. Abang pasti akan bilang, suara